Halo Kun, oke, selamat datang di channel saya. Di video ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Oh Speaks of Game and Life, yang jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah you know lah. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang bernama Burhan. Ia adalah pria yang suka melakukan seks bebas. Nah, karena kebiasaan buruknya itu, ia mengalami sakit di bagian titik, yang titiknya mengeluarkan darah. Tetapi hal yang terburuk bukan pada sakit di titiknya. Nah, penasaran kan? Hal terburuk apa yang menimpanya? Oke Kuns, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya Kuns. Scene diawali dengan seorang ustadz yang sedang berbincang-bincang dengan seorang warga. Mereka membicarakan soal pemerintah yang katanya mau membangun rumah untuk masyarakat kurang mampu. Kemudian scene berpindah ke seseorang yang sedang dikejar-kejar sama segerombolan warga. Orang itu dikejar karena penyakit anehnya yang dideritanya, sehingga mengeluarkan bau tak sedap. Karena itulah warga mengejarnya. Orang itu berlari ke rumah yang tak berpenghuni dan warga pun masih mengejarnya dan menemukannya. Tetapi warga tidak ada yang berani mendekatinya dikarenakan mereka mencium bau yang tak sedap. Kemudian Pak Ustadz pun datang. Namun warga pun sedikit membantah Ustadz tersebut. Tetapi setelah sedikit diceramahi, para warga pun sedikit lebih tenang dan bubar. Dan film pun dimulai. Scene mundur ke belakang atau flashback, tepatnya setelah sebelum kejadian yang tadi. Ya, benar sekali. Orang yang dikejar-kejar tadi bernama Burhan. Di sini Burhan terlihat kesakitan, tepatnya di bagian titik. Burhan hendak mau pergi berobat ke dokter. Dokter mengetahui bahwa Burhan sering melakukan seks bebas. Dokter menyarankan untuk berhenti ngegay. Maksud saya berhenti melakukan seks bebas. Tapi ya, yang namanya juga awal-awal film ya. Jadi Burhan membantah perkataan dokter tersebut. Kemudian scene berpindah ke seseorang yang bernama Mardi. Mardi ini mau main ke rumahnya si Burhan. Dan Mardi pun berkata, "Kagum ya sama kecantikan saya." Sontak membuat Bibi ini bingung. Jangankan Bibi ini, kalian juga bingung kan? Apalagi saya. Mardi pun diajak masuk sama si Burhan. Ya, tentu saja masuk ke kamar. Dan mereka pun, you know lah. Kemudian si Bibi masuk ke kamar untuk menaruh minuman. Namun si Bibi terkejut terheran-heran pas melihat mereka berdua sedang adu pedang. Tapi saya gak heran sih, ya karena film Indo itu mudah ditebak guys. Jadi saya tidak heran. Si Bibi pun tidak jadi menaruh minumannya dan langsung menuju ke dapur untuk muntah-muntah. Kemudian Burhan sama Mardi pun pergi mau menuju ke tempat mantap-mantap atau disco atau dugem. Terlihat tempatnya ya seperti tempat dugem pada umumnya. Namun setelah diperhatikan ternyata banyak gay dan lesbian. Anjir, sakit semua kali. Anjir, astagfirullah. Di suatu ketika ada adegan yang dramatis sekali di sini, guys. Di sini si Burhan berselingkuh. Ya, sama cowok lain dong. Aduh. Singkat cerita mereka pun pulang. Mardi menanyakan soal yang tadi. Mardi berkata, "Mendingan kamu putusin aku aja deh." Dan Burhan pun menjawab, "Cowok banyak yang suka sama saya." Kemudian pas si Burhan pulang ternyata di rumahnya itu sudah ada Pak Toto. Pak Toto ini adalah teman lamanya bapaknya si Burhan. Mereka datang ke sini berniat untuk menjodohkan anaknya yaitu Lisa dengan si Burhan. Keesokan harinya Lisa mendatangi kantornya si Burhan dan berniat mengajak si Burhan ke suatu tempat. Ya ternyata Lisa mengajak si Burhan bermantap-mantapan. Dan bodohnya si Burhan menolaknya, anjir.
Kemudian scene berpindah ke timeline sekarang, di mana tiba-tiba ada ibu-ibu yang sedang ngomongin si Burhan, yang katanya si Burhan menolak cewek secantik Lisa dan lebih memilih ngegay. Kemudian scene berpindah ke ya tapi di sini juga tidak terlalu penting juga sih ya, kita skip aja ya. Kemudian scene berpindah ke si Burhan yang masih berada di timeline sekarang. Burhan mendatangi rumahnya dengan kondisi yang sama seperti tadi, namun sayang satpamnya itu tidak mengenalinya. Satpamnya itu mengusirnya karena ya wajah si Burhan bentol-bentol dan juga mengeluarkan bau yang tak sedap. Kemudian si Burhan pun pergi, dan di dalam rumahnya itu ternyata sudah ada keluarganya Pak Toto bersama Lisa juga. Lalu Burhan balik lagi dan berhasil masuk ke rumahnya. Namun sayang, bapaknya itu tidak mengenalinya. Dan bukan hanya bapaknya yang tidak mengenalinya, semua orang di situ pun tidak ada yang mengenalinya. Kemudian Burhan pun diusir dari sana. Kemudian scene berpindah kembali ke flashback. Terlihat di sini Burhan sudah mempunyai cowok baru, tetapi ia mengaku ke orang tuanya itu kalau dia hanya temannya saja. Mereka bersiap-siap mau pergi meeting. Namun pas hendak mereka mau pergi meeting, mereka ngomong begini guys. Aku makin sayang sama kamu. Sama Den, aku juga makin sayang sama kamu. Pada suatu ketika Burhan menemui seorang ibu yang buta bersama anaknya. Nah pastinya sebagian dari kalian sudah kenal kan sama anak ini. Burhan menawarkan mereka tumpangan, tetapi si ibu masih ragu atas tawarannya itu. Wajar sih si ibu masih ragu ya, karena takut terjadi apa-apa gitu. Mau ngapain Om? Buka caranya. Tapi setelah dibujuk sama si Burhan, akhirnya si ibu mau menerima atas tawarannya itu. Memang benar sih, si Burhan mengantar ibu dan anaknya itu pulang. Burhan menanya ke anak tersebut, "Kamu kelas berapa?" Dan anak tersebut pun menjawab bahwa dirinya kelas 7, tetapi berhenti sekolah dikarenakan tidak mempunyai uang untuk sekolah. Namun si Burhan yang baik hati pun mau membiayai sekolahnya. Keesokan harinya Burhan dan anak tersebut pergi ke toko Wacana untuk membeli peralatan sekolahan. Selesai membeli peralatan sekolahan, mereka pergi untuk makan, dan si Burhan pun mengajak anak tersebut untuk mampir terlebih dahulu ke rumahnya. Lalu anak itu pun diajak ke kamar, dan adegan begini pun terjadi. Om, Shit, here we go again. jangan Om. Ibu anak tersebut mengkhawatirkan anaknya karena anaknya belum pulang sampai larut malam. Tak selang waktu lama Burhan bersama anaknya itu pun pulang. Nampak anak tersebut seperti ketakutan, tetapi si Burhan dengan santainya menjawab bahwa tidak terjadi apa-apa. Kemudian dia pun pergi. Tidak diketahui kelanjutannya karena scene langsung berpindah ke si Burhan yang sedang berduaan di kamar yang sudah pasti sama cowok. Namun sebuah musibah menimpa dirinya. Si Burhan merasa bahwa titiknya itu kesakitan. Pas ia kencing ternyata darah pun juga ikut keluar. Kemudian si Burhan pun pergi berobat ke dokter yang tadi guys. Keesokan harinya ia pun demam. Tak hanya demam, badannya pun berbintik-bintik merah. Kemudian ia meminta obat ke bibi. Namun bodohnya ia terlalu banyak meminum obat. Kemudian pas ia pergi ke kamar mandi, kemudian ia pun bercermin. Ternyata mukanya itu sudah benjol-benjol dan ada boroknya. Kemudian scene berpindah ke timeline sekarang. Orang tua si Burhan pun mendatangi tempat proyeknya si Burhan, mencoba untuk mencari si Burhan. Mereka bertanya ke salah satu pegawai, dan pegawai itu mengatakan bahwa si Burhan itu diusir oleh warga sekitar karena ia mempunyai penyakit aneh, tidak lain dan tidak bukan
Yang waktu di awal film itu yang dikejar-kejar sama warga itu adalah si Burhan. Si Lisa pun yang mendengarkan pembicaraan mereka pun sudah tidak mau lagi bila harus dijodohkan sama si Burhan. Masih di timeline sekarang, scene berpindah ke seorang ustadz yang sedang mengaji dan berceramah bersama dua orang yang tugasnya memberikan bumbu-bumbu melawak di film ini. Kemudian mereka keluar rumah dan tiba-tiba si Burhan pun datang. Namun mereka awalnya ketakutan karena dikiranya hantu. Kemudian Pak Ustadz pun datang karena mereka berteriak ketakutan. Tanpa takut Pak Ustadz pun mendekati si Burhan dan menanyakannya. Kemudian si Burhan pun menjawab dan ingin masuk ke dalam dan Pak Ustadz pun yang baik pun mengizinkannya. Di dalam si Burhan pun menceritakan semuanya, menceritakan semua kejadian yang ia perbuat sehingga ia bisa terkena azab. Kemudian mereka pun berdoa, ya, dan akhirnya ya sembuh. Oke Kuns, ya mungkin segini aja ya Kuns. Pelajaran dari film ini ya jangan ngegay, nanti bisa terkena azab. Maaf bila ada kata yang menyinggung kalian, karena ya saya membuat video ini hanya untuk hiburan saja ya. Jika video ini bisa rame, saya akan melanjutkan membuat video seperti ini. Dan juga akan membuat video yang versi seriusnya guys. Oke, terima kasih buat kalian semua. Sampai ketemu lagi. Oke.